Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Mengetahui alasan kedatangan Yuk-yong, ayah Seksu heran. Bagaimana dia bisa tahu kalau sebenarnya Presdir berada di villa itu? Pengawal di sana lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Sang direktur SA tersebut menjawab dengan nada kesal. Kenapa juga dia bertanya? Apa dia lupa kalau mereka harus merahasiakan keberadaan Presdir? Demi keamanan beliau? Si pengawal membungkuk lalu pergi. Semua ini membuat direktur pusing. Seharusnya dia tidak mempercayai Seksu sejak awal. Sementara itu, di gerbang, dua orang penjaga bersikeras menahan Yuk-yong, mengatakan kalau Presdir tak ada di sana. Yuk-yong tak percaya. Dia sudah bilang alasannya datang karena tahu bahwa kakeknya ada di sana. Salah satu penjaga memberitahu kalau dia keliru. Yuk-yong kemudian meminta setidaknya dibiarkan masuk untuk mengecek ke dalam. Si penjaga meminta maaf, mereka tidak bisa melakukan itu. Mendengarnya, Yuk-yong teringat dengan perkataan Yi. Kemungkinan besar orang-orang di sekitar kakek juga berada di pihak yang sama dengan Seksu. Dia menduga kalau ada seseorang yang bergerak bersama kakaknya di sana. Dia mulai panik, berpikir jalan keluarnya untuk segera bertemu dengan kakek. Tapi tentu saja orang-orang di sekitar kakeknya tidak akan membiarkannya masuk. Tiba-tiba salah satu penjaga heran dengan Legend yang mendadak maju. Tanpa basa-basi, Legend menghantam wajah kedua penjaga, seketika menjatuhkan keduanya. Yuk-yong hanya bisa menganga melihat pintu gerbang villa dibuka. Legend mempersilahkannya. Bukankah dia bilang harus bertemu dengan kakeknya? Presdir SA melihat situasi sekarang, tidak mungkin dia bisa bertemu dengan kakeknya yang berada di dalam dengan cara yang lembut. Yuk-yong mengangguk setuju. Sorot matanya berubah. Dia kemudian mengikuti Legend dari belakang. Tak butuh waktu lama, pengawal lain menyerbu sambil berteriak penyusup. Meski lawannya bersenjata, Legend bisa menghindar, lalu mendaratkan pukulan ke dada pengawal pertama. Setelah menghabisinya, dia dengan cepat menyerang pengawal kedua, dan diakhiri dengan gerakan spesialnya, sebuah hantaman lutut tepat ke kepala pengawal terakhir. Dalam sekejap, pintu gerbang sudah dipenuhi tubuh pingsan para pengawal. Meski sudah beberapa kali melihat kemampuan Legend, Yuk-yong masih saja ngeri dengan kebrutalan anak itu. Di sisi lain, Presdir SA yang sedang dirawat mendengar keributan dan bertanya. Ayah Seksu berbohong, mengatakan kalau para pengawal menangkap jurnalis-jurnalis yang mencoba menyelinap masuk. Mungkin saja mereka mendapat informasi kalau ayahnya ada di villa tersebut. Sang Presdir merasa kesal. Direktur utama kemudian menawarkan diri untuk memeriksa keluar. Di luar, dengan ekspresi jengkel, dia bertanya, ada apa dengan keributan di sana? Bawahannya menjelaskan bahwa pengawal yang dibawa oleh Direktur Yuk-yong melumpuhkan para pengawal di gerbang dan masuk ke dalam villa. Direktur utama kaget mendengarnya. Bukankah pengawal Yuk-yong semuanya orang-orang di pihak mereka? Si bawahan memberitahu kalau pengawal itu bukan salah satu dari mereka. Direktur menjadi kesal, berpikir kalau gadis itu juga sudah mempersiapkan dirinya. Dia lalu bertanya berapa banyak orang yang dibawa oleh Yuk-yong dan kapan si bawahan bisa menangani dan membuat para pengawal itu diam. Mendengar laporan bahwa Yuk-yong hanya membawa satu orang pengawal membuat direktur terkejut. Apa maksudnya keributan ini terjadi gara-gara satu orang? Si pengawal menjelaskan dengan panik, berkata bahwa dia sudah menyisakan sedikit orang di dalam villa dan mengirim orang lain menuju gerbang. Jadi semuanya akan segera terselesaikan.
Namun tiba-tiba terdengar suara berisik pengawal dari bawah. Kemudian terdengar suara pukulan dan terlihat dua pengawal terbang menghantam dinding. Direktur dan pengawal bergidik ngeri menyaksikannya. Sesaat kemudian, Lee Jin bersama Yuk Yong berjalan santai ke kamar presidir. Si pengawal menatap tak percaya. Bagaimana bisa anak itu mengalahkan 20 orang pengawal dan berhasil sampai ke sana? Ditambah, dia hanya seorang diri. Direktur menatap Yuk Yong bertanya, apa yang dilakukannya? Yuk Yong lalu menjelaskan kalau dia ingin menemui kakek. Tapi para pengawal mencoba menghentikannya. Direktur lalu beralasan dia pastinya tahu bahwa presidir perlu beristirahat sejenak dan tidak mengkhawatirkan hal lain selain kesehatan beliau. Tapi kenapa dia malah membuat keributan untuk menemuinya? Yuk Yong tahu itu, tapi seseorang ingin memanfaatkan momen ini dan melakukan hal yang akan merugikan perusahaan. Mendengar itu, direktur semakin kesal. Ternyata Yuk Yong ingin memberitahu presidir tentang masalah seksu. Dia kemudian menyuruhnya pergi dan menghentikan keributan ini. Yuk Yong berkata dia juga sudah terburu-buru. Direktur kemudian menyuruh bawahannya mengantar Yuk Yong pulang. Namun si bawahan sedikit ragu, yakin bahwa anak ini punya kemampuan. Tapi pasti dia lelah setelah banyak bertarung di luar. Direktur kemudian meremehkan, mengatakan dia terlalu mempercayai seorang pengawal dan membuat keributan besar. Yuk Yong menjawab sambil tersenyum, berkata dia tidak bisa tidak mempercayai anak ini. Dan benar saja, dalam sekejap bawahan direktur sudah terbang menghantam pintu. Sontak memperlihatkan Presidir SA yang sedang membaca koran. Cucunya kemudian memberitahu alasannya datang. Dia ingin mengatakan sesuatu pada kakek. Namun, Presidir mengatakan dia tidak punya niat untuk menuruti keinginan kekanak-kanakan cucunya. Namun raut wajahnya berubah saat mendengar kalau Seksu mencecoki Yuk Yong obat dan ingin menyerahkannya ke tim investigasi dan para jurnalis. Setelah mendengar seluruh cerita dari cucunya, Presidir SA memutuskan untuk menghubungi rekan lamanya dan menceritakan masalah Yuk Yong. Di seberang telepon, Presidir SW, kakek Ji, juga terkejut mendengar cerita itu. Ia bertanya-tanya, apakah SW telah terlibat dalam masalah keluarga Kim? Presidir SA pun menjelaskan bahwa Yuk Yong tidak sengaja melibatkan SW, dan masalah kali ini juga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh cucunya. Dari awal, tindakan Seksu sudah salah. Kakek Ji mengangguk paham, mengatakan kalau terkadang masalah membesar tanpa disadari, dan dia sendiri tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Presidir SA kemudian terdiam sesaat sebelum membahas pemuda yang telah membantu cucunya. Usianya yang telah menua membuatnya merasa lebih tenang jika dilindungi oleh seseorang dengan kemampuan seperti itu. Karena itu, dia ingin meminta pemuda itu untuk menjaganya. Namun, Presidir SW memotong pembicaraan, memintanya berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting dan fokus untuk sembuh. Presidir SA yang sakit hanya tertawa, meminta rekannya untuk tidak khawatir. Ia mengaku sudah menawarkan pekerjaan pengawalan kepada pemuda itu, namun pemuda tersebut tidak tertarik. Meski tawarannya bisa membuat orang biasa gelap mata. Kakek Ji langsung serius mendengar hal ini. Tapi Presidir SA hanya tersenyum, berkata bahwa dulu dia takut melihat rekannya bersikap serius. Tapi sekarang tidak lagi, mungkin karena hidupnya sudah tak lama. Presidir SW pun kesal dan berkata bahwa Presidir SA mengatakan omong kosong. Kemudian menutup telepon. Setelah telepon ditutup, senyum Presidir SA memudar. Dia teringat percakapan empat matanya dengan pemuda yang menolong Yuk Yong. Tak peduli seberapa keras dia berpikir, ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Siapapun bisa melihat bahwa pemuda itu berjuang mati-matian untuk membantu Yuk Yong. Dan tidak masuk akal jika semua itu hanya karena diminta oleh Ji.
Presiden SA pun bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan pemuda itu membantu cucunya sedemikian rupa? Apakah ada sesuatu yang diinginkannya? Legin hanya menjawab datar, mengatakan bahwa melindungi direktur adalah tugasnya. Presiden SA terdiam, mengulangi kata-kata Legin. Keesokan harinya, di gedung SW, Yuk-yong mengucapkan terima kasih kepada Ji karena berkatnya ia bisa kembali merasa lega. Ji tersenyum, senang bisa membantu. Yuk-yong kemudian bercerita bahwa kakeknya sangat marah tempo hari. Menurut kakek, Seksu tidak bisa bersaing secara adil dan malah menggunakan trik kotor yang bisa mengguncang perusahaan. Yuk-yong juga mengungkapkan bahwa kakaknya, Seksu, adalah orang yang menempatkan pacarnya sejak awal, dan dia sendiri telah berpacaran dengan pria itu selama lebih dari setahun tanpa mengetahui kebenarannya. Sekarang, Seksu tidak bisa kembali ke Korea karena ditugaskan ke luar negeri, dan paman mereka juga kena tegur oleh kakek karena gagal mengurus Seksu, meskipun tidak diberi hukuman khusus. Jie menduga bahwa Presiden SA mengetahui keterlibatan paman Yuk-yong, tetapi mungkin memilih untuk berpura-pura tidak tahu, karena hal itu bisa menimbulkan kekacauan di perusahaan. Yuk-yong melanjutkan bahwa meskipun masalah ini belum sepenuhnya selesai, ia yakin kejadian serupa tidak akan terulang dalam waktu dekat. Meskipun mereka mungkin akan bertarung dengan cara lain. Yuk-yong kemudian bertanya tentang Legin yang tidak datang hari itu. Ji terlihat sedikit terkejut, tetapi kemudian menjelaskan bahwa Yuk-yong tidak lagi membutuhkan Legin karena kakeknya sudah mengirim orang lain untuk menjaganya. Wajah Yuk-yong berubah murung. Ia ingin meminta sesuatu, namun Ji segera menghentikannya. Yuk-yong bingung, apakah kakaknya tahu apa yang ingin dia katakan? Ji meletakkan cangkirnya, menatap Yuk-yong, dan bertanya, apakah Yuk-yong berniat meminta Legin untuk tinggal lebih lama? Yuk-yong menjadi salah tingkah, lalu mengakui bahwa ia tahu permintaan itu mustahil. Tetapi ia hanya ingin bertanya, apakah kakaknya bisa membiarkan Legin tinggal sedikit lebih lama? Namun, Ji langsung menolak. Di tempat lain, Legin sedang berlatih seperti biasa. Tanpa ia sadari, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Itu adalah Yuk-yong yang menatapnya dengan murung. Ia sadar bahwa sekarang ia tak akan lagi bisa melihat sosok Legin seperti dulu. Setelah selesai berlatih, seorang pengawal bertanya, siapa yang datang? Legin berbalik dan melihat Yuk-yong sedang menunggunya. Ia segera menghampiri, dan Yuk-yong memberitahunya bahwa ia datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Meskipun Legin menyatakan bahwa itu hanyalah tugasnya, Yuk-yong tetap merasa sangat berterima kasih. Ia juga menyesal karena Legin tidak lagi mengawalnya. Setelah menyerahkan sebuah amplop sebagai tanda terima kasih, Yuk-yong pergi dengan wajah sedih. Legin hanya bisa menatap kepergiannya. Beberapa pengawal lain yang melihatnya segera berkumpul, penasaran dengan isi amplop yang diterima Legin. Mereka kaget melihat sebuah kartu VIP di dalamnya, membuat mereka semakin heboh. Beberapa hari kemudian, Legin kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Sore itu, setelah pulang sekolah, Jae-hyung terlihat bersemangat, bertanya, apakah mereka akan berkumpul lagi hari ini? Sambil bangga mengatakan bahwa ia telah naik level. Hyun menyela, menggoda bahwa Jae-hyung naik level hanya karena digendong oleh teman setimnya yang jago. Legin tersenyum melihat kelakuan teman-temannya. Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan, wajahnya berubah serius. Di sana berdiri sosok 002, seolah menunggunya. Legin memberitahu teman-temannya bahwa ia akan terlambat pergi ke markas karena ada urusan lain yang harus diurus.
Setelah itu, ia berjalan bersama 002 yang kemudian menyindir penampilannya, mengatakan bahwa dengan seragam SMA, Legend benar-benar terlihat seperti bocah biasa. Kemudian 002 memberitahunya bahwa Numbers mendapat permintaan dari Cam dengan imbalan uang yang cukup besar. Cam meminta Numbers untuk menyingkirkan Alice. Ekspresi Legend langsung berubah serius. Langkah Legend terhenti mendengar pernyataan itu. 002 lalu bertanya apa yang akan dilakukannya. Legend mengatakan bahwa pendapatnya tidaklah penting terhadap permintaan yang diterima Numbers. Tiba-tiba saja 002 langsung serius, memberitahu kalau dia tidak pernah bilang pendapat 002 penting dalam pengambilan keputusan mereka. Dia hanya menanyakan pendapat 001. Dan sepertinya dia sudah tahu meski pertanyaan itu tak dijawab. Legend memalingkan wajahnya. 002 kemudian memperingatkannya agar tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan Alice. Dia lalu pergi meninggalkan 001. Kemudian terlihat seluruh anggota Numbers sedang berkumpul di markas. Di sana 005 bertanya apa mereka harus menerima permintaan untuk menyingkirkan Alice. 004 seketika menatap heran, balik bertanya. 005 sedikit kesal dengan pertanyaan itu, mengingatkan bahwa 001 pernah dibantu oleh Alice. Mereka jelas-jelas tahu tentang itu. 004 jadi emosi, mengatakan itulah sebabnya mereka membantu 001 tempo hari. Padahal dia adalah bocah yang meninggalkan Numbers. Tapi sampai kapan mereka harus memperdulikannya? 004 jadi jengkel dan menyuruh mereka pergi jika tidak ingin melakukannya. Sementara itu, 006 bertanya pada leader mereka tentang jawaban Legend. 002 menjawab acuh, berkata kalau pendapat 001 tidaklah penting. 004 ikut membenarkannya. Sementara itu, 006 menebak kalau anak itu tidak menginginkan hal ini. Perkataannya membuat yang lain terdiam. Mereka bingung harus berbuat apa. 016 kemudian bertanya, meski misi ini tentang uang, apa mereka perlu menuruti permintaan Forrest? Dia meyakinkan yang lain, bukankah Forrest adalah musuh mereka? Apa mereka perlu bergerak untuk kepentingan Forrest? 004 setuju. Memikirkan tentang itu membuatnya kesal. Kenapa juga mereka harus menerima permintaan Forrest? 018 ikut menambahkan, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika menerima uang 10 kali lipat dari yang ditawarkan Forrest. 008 juga terlihat geram. 005 hanya diam, merasa kesal melihat tingkah mereka. 006 lalu berkata, jika yang mengirim permintaan adalah Forrest, mungkin mereka berharap Numbers juga mendapat kerugian selagi menyingkirkan Alice. Karena dari sudut pandang Forrest, Numbers hanya merusak pemandangan. Perkataan itu semakin membuat yang lain kesal. 002 akhirnya memutuskan untuk tidak menerima permintaan itu sesuai dengan usulan mereka. Yang lain segera mengganggu. Sementara 005 tak habis pikir. Jika Numbers memang tidak mau menerimanya karena 001, mereka cukup menolak saja. Sementara itu, di markas Forrest, sang komandan kembali mendapat laporan 2 pangkalan mereka diledakkan. Dan tempat kali ini adalah tempat yang tidak diketahui oleh Alice. Kemungkinan besar kedepannya akan terjadi kerusakan atas pangkalan rahasia yang lain. Ditambah, kerugian Forrest lama-kelamaan semakin membesar. Komandan lalu bertanya tentang pembunuh bayaran. Bawahannya memberitahu cukup banyak di antara mereka yang bergerak karena mengincar uang. Tapi semuanya dihabisi oleh Alice. Dan Numbers juga menolak permintaan mereka. Komandan sudah menduga ini.
Dia kemudian bertanya lagi tentang anjing pemburu. Si bawahan melaporkan, kemarin dia dihubungi. Katanya si anjing akan tiba dalam beberapa hari. Komandan tersenyum. Dia sudah bersiap untuk menghadapi pengkhianatan anggota Forest. Seorang pembunuh bayaran yang hanya menyingkirkan pengkhianat. Terlebih lagi, sepertinya orang itu adalah instruktur yang mengajarkan segalanya pada semua anggota. Dia kemudian menyuruh bawahannya membocorkan informasi pada Ellis. Fakta bahwa mereka sudah mengajukan permintaan pada Numbers dan seolah Numbers menerima permintaan itu. Beberapa hari kemudian, terlihat 008, 004, dan 002 baru saja tiba di persembunyian seusai berbelanja. 008 bertanya-tanya dia harus memasak apa. 004 menyarankan untuk membuat ayam goreng. Tapi sayangnya mereka tidak membeli ayam. Jadi 008 tak bisa membuatnya. Mendadak 002 merasa ada yang tak beres dan segera menunduk, diikuti oleh 004 dan 008. Benar saja, tiba-tiba seseorang menembak dan menyebabkan ledakan. 008 heran, padahal tempat itu sudah dipasangi tirai anti tembus pandang. Tapi musuh mereka bisa menembak dengan akurat. Dia yakin musuh memasang kamera tersembunyi untuk mengetahui keberadaan mereka. Kemudian si penyerang memberi peringatan. Mereka terkejut, itu suara Ellis. Dia meminta Numbers membatalkan permintaan Forest. 002 jadi jengkel dan bertanya, apa Ellis mau ikut campur dalam permintaan yang mereka dapat? Ellis membalas, dia juga tidak ingin seperti ini. Sebenarnya dia memang tidak mau bertarung dengan Numbers yang sudah menyelamatkan nyawa adiknya. 004 emosi dan memaki. Padahal mereka sudah menyelamatkan adiknya dan bahkan menolak permintaan Forest. Tapi sekarang Ellis malah menyerang Numbers. Dia kesal dan berkata akan menerima permintaan Forest, bahkan jika hanya sendirian. Ellis jadi bingung. 008 memberitahu bahwa mereka tidak menerima permintaan Forest sejak awal. Sementara 004 masih berteriak kesal. Ellis meminta maaf dan dia sudah bilang hanya ingin memperingatkan mereka. Ellis berjanji akan mentraktir mereka minum-minum. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.